Sebagian besar dari kita sekarang mengandalkan layanan cloud, seperti Google Photos, iCloud, atau yang lainnya. Memang praktis, tinggal foto langsung backup, tinggal buka HP, semua kenangan sudah tersusun rapi. Tapi, di balik kemudahan itu ada satu hal yang sering kita abaikan, yaitu kontrol. Kontrol atas data kita sendiri, kontrol atas kualitas file, dan yang paling penting, kontrol atas privasi. Di video ini, kita akan coba pendekatan yang sedikit berbeda. Kita tidak akan bergantung pada cloud pihak ketiga. Sebaliknya, kita akan membangun sistem kita sendiri, sebuah personal cloud yang berjalan di rumah kita, menggunakan image yang akan kita jalankan di Zima OS. Dengan setup ini, kamu tidak hanya menyimpan foto, kamu benar-benar memiliki sistem penyimpanan itu. Tidak ada batasan storage bulanan, tidak ada kompresi diam-diam, dan tidak ada pihak ketiga yang ikut mengelola data kamu. Sekarang pertanyaannya, kenapa image? Kenapa bukan solusi lain? Image ini bisa dibilang salah satu project self-hosted paling cepat berkembang saat ini. Secara tampilan, dia sangat mirip dengan Google Photos, mulai dari timeline, pengelompokan media, sampai navigasi harian. Tapi yang membuatnya menarik bukan cuma tampilan. Fitur-fiturnya sudah sangat matang. Kamu bisa melakukan auto backup dari smartphone, melihat foto berdasarkan tanggal secara otomatis, melakukan pencarian berbasis AI, bahkan mengenali wajah kalau fitur machine learning-nya diaktifkan. Dan semua itu berjalan di server kamu sendiri. Artinya, tidak ada pihak lain yang melihat data kamu. Sekarang kita masuk ke bagian praktiknya. Di sini saya sudah berada di dashboard Zima OS. Buat kamu yang baru pertama kali lihat, Zima OS ini adalah sistem operasi yang memang dirancang untuk kebutuhan home lab dan NAS rumahan. Jadi hampir semua hal, mulai dari install aplikasi, monitoring, sampai manajemen service, bisa dilakukan lewat interface yang sederhana. Langkah pertama, kita masuk ke App Store. Di dalam App Store, kita cari aplikasi bernama Image. Dan di sini, kamu akan melihat sesuatu yang cukup menarik. Ada beberapa versi image yang tersedia, mulai dari versi standar, versi dari Big Bear Casa OS, versi all-in-one berbasis Alpine, versi kios, sampai versi tanpa machine learning. Di tahap ini, banyak orang biasanya langsung pilih yang paling atas. Padahal, ini cukup penting, karena setiap versi punya kebutuhan resource yang berbeda. Kalau kamu pakai server dengan spesifikasi tinggi, RAM besar, CPU kuat, silahkan pakai versi full. Tapi kalau kamu seperti saya, yang pakai perangkat sederhana atau NAS rumahan dengan resource terbatas, lebih bijak untuk pilih versi yang lebih ringan. Di sini, saya pilih versi tanpa machine learning. Kenapa? Karena fitur AI seperti face recognition dan indexing itu cukup berat. Dan untuk kebutuhan dasar seperti backup dan akses foto, kita sebenarnya tidak terlalu membutuhkannya. Anggap saja ini versi light dari image, lebih ringan, lebih stabil di device sederhana, dan tetap usable untuk kebutuhan harian. Setelah kita pilih, kita mulai proses instalasi. Tunggu beberapa saat sampai semua servis berjalan dengan baik. Kalau sudah selesai, aplikasi image akan muncul di dashboard Zima OS. Sebelum langsung kita buka, ada baiknya kita lihat dulu konfigurasi defaultnya. Di sini kamu akan melihat beberapa komponen penting: database, image server, dan Redis. Kalau kamu sudah advance, ini bisa kamu tweak sesuai kebutuhan. Misalnya, pindah lokasi storage, optimasi database, atau integrasi dengan service lain. Tapi untuk tutorial ini, kita tetap sederhana. Kita pakai saja semua pengaturan default. Sekarang, kita buka aplikasinya. Saat pertama kali masuk, kita akan diminta melakukan setup awal. Kalau kamu baru pertama kali pakai image,
klik Get Started. Kalau kamu punya backup lama, kamu bisa pilih Restore. Di sini kita akan membuat akun administrator. Masukkan email, password, dan nama akun. Untuk contoh, saya gunakan email sederhana sebagai testing. Setelah itu, klik Sign Up. Setelah berhasil daftar, kita akan diarahkan ke halaman login. Masukkan kembali email dan password tadi. Dan sekarang, kita sudah masuk ke halaman utama image. Di tahap ini, kita bisa mulai melakukan konfigurasi awal. Mulai dari memilih tema, memilih bahasa, dan preferensi lainnya. Image sendiri sudah mendukung bahasa Indonesia, tapi di sini tetap saya gunakan bahasa Inggris untuk konsistensi. Selanjutnya, kita masuk ke pengaturan privacy. Di sini ada beberapa opsi yang bisa diaktifkan. Untuk tutorial ini, kita aktifkan saja semuanya. Kemudian ada opsi storage template. Fitur ini biasanya digunakan untuk struktur folder yang lebih kompleks. Kalau kamu belum butuh, lebih baik tidak usah diaktifkan dulu. Dan yang terakhir, untuk pengalaman maksimal, kamu bisa install aplikasi image di smartphone kamu. Jadi setiap foto dan video yang kamu ambil bisa langsung otomatis terbackup ke server ini. Dan sampai di titik ini, setup dasar kita sudah selesai. Sekarang kamu sudah punya sesuatu yang cukup powerful. Bukan sekedar tempat menyimpan foto, tapi sebuah sistem yang kamu kontrol sepenuhnya. Tapi ini baru permulaan. Kalau kamu mau melangkah lebih jauh, kamu bisa mulai membuka akses dari luar jaringan. Misalnya dengan VPN seperti Tailscale atau menggunakan domain sendiri dengan reverse proxy. Kamu juga bisa upgrade setup kamu dengan mengaktifkan fitur machine learning saat perangkat kamu sudah lebih kuat. Dan di titik itu, image bukan lagi sekedar alternatif, tapi sudah menjadi pengganti serius untuk layanan cloud mainstream. Sebuah sistem yang lebih privat, lebih fleksibel, dan sepenuhnya ada di tangan kamu. Kalau kamu suka konten seperti ini, tentang home lab, self-hosting, dan teknologi mandiri, jangan lupa subscribe. Karena di channel ini, kita tidak hanya pakai teknologi, kita membangun dan mengontrolnya. Dan kalau kamu punya pertanyaan atau ingin request tutorial lain, langsung saja tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.